Upaya penyelamatan anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan orang tuanya di Pasar Kebayoran Lama dilakukan petugas keamanan pasar dan juga petugas Satpol PP Jakarta Selatan. Diduga korban menjadi korban penganiayaan orang tuanya sendiri. Upaya penyelamatan anak perempuan berusia 7 tahun yang ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Pasar Kebayoran Lama dilakukan petugas keamanan pasar dan petugas Satpol PP Kebayoran Lama. Korban digendong petugas Satpol PP dari Pasar Kebayoran Lama ke puskesmas terdekat, Puskesmas Cipulir 2, untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga anak perempuan ini menjadi korban penganiayaan dan penelantaran orang tuanya sendiri. Dari kesaksian petugas keamanan pasar, korban tampak sengaja ditelantarkan oleh seorang pria dewasa yang diduga ayahnya pada Rabu 11 Juni pukul 2 dini hari. Korban pun baru ditemukan petugas keamanan pasar pada pukul 5 pagi. Melihat korban tanpa pendampingan orang tua dan kondisi luka pada tubuh korban yang memprihatinkan, petugas keamanan kemudian menghubungi petugas Satpol PP dan Dinas Sosial, dan kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan medis. Udah Pak, kondisinya mengenaskan Pak. Ada luka di mana aja? Kalau dia sempat cerita nggak diapain atau sama siapa dianiayanya? Ayahnya, itu sempat cerita ditanyain ayahnya. Yang namanya anak umur 7 tahun lah ya. 7 tahun kan udah bisa ngomong cerdas gitu. Sebenarnya ayahnya juga pintar ngomong udah. Udah makan ya. Korban yang diketahui bernama Marwah Khairunisa kini dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah dirujuk dari RSUD Kebayoran Lama. Sementara kasus penelantaran dan dugaan penganiayaan pada anak ini kini ditangani Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Warga sekitar Pasar Kebayoran Lama digegerkan dengan penemuan seorang anak perempuan dengan kondisi mengenaskan, luka sekujur tubuhnya. Diduga korban sengaja ditelantarkan orang tuanya sendiri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Leo Sibarani di TKP sepertinya. Leo, silakan Leo. Ya, Andromeda dan juga pemirsa, begitu benar sekali bahwasannya memang saat ini saya sudah berada di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, di mana tepat dini hari tadi Andro dan juga pemirsa ini ditemukan seorang anak perempuan berusia 7 tahun, Marwah Khairunisa. Yang dimana Andro dan juga pemirsa ini kondisinya sangat mengenaskan sekali. Terlihat tampak beberapa luka di sekujur tubuhnya. Mulai dari wajahnya sendiri ini Andro terlihat wajahnya itu seperti terkena dengan luka bakar dan juga ada lebam di bagian sisi pipi sebelah kiri. Kemudian juga ada luka di bagian tubuh berupa sayatan. Kemudian juga ada punggung si korban yaitu Marwah Khairunisa ini juga mengalami luka patah begitu Andro, sehingga memang terlihat ada perban. Dan juga yang menjadi mengenaskan atau mengkhawatirkan Andro adalah kondisi dari korban tersebut yang ini dilihat seperti kekurangan gizi seperti itu. Dan saya akan mengajak Andro dan juga pemirsa untuk mengetahui dan mengkonfirmasi juga ya Andro, bagaimana kemudian Pak Riko selaku Danru Security dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan melihat pertama kalinya korban dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Selamat sore Pak, apa kabar? Baik Pak Andro. Oke, Pak Riko, kita bisa dikasih tahu pertama kali Pak Riko ini melihat kondisi dari korban yaitu Marwah Khairunisa, Pak. Bagaimana Pak? Ya, setelah saya melakukan tugas rutin hari tersebut, kita mendapat pemberitahuan dari pedagang Pasar Kebayoran Lama yang terdapat bapak membawa anak dan anak tersebut ditinggalkan di pasar dengan keadaan seperti yang Pak Andro sebut tadi. Pak Leo tadi. Oke, Pak, ini saya mau konfirmasi sekali lagi, pertegas Pak. Dari kemudian CCTV yang kemudian pihak pasar ini mengetahui Pak, apakah benar Pak ada seorang pria kemudian menggunakan kemeja putih dan juga masker yang diduga Pak ini adalah ayah dari korban tersebut Pak? Kalau sepengetahuan Bapak dari CCTV yang kemudian sudah Bapak lihat, apakah
itu sama dengan yang diberitakan, Pak? Untuk pastinya itu dari rekaman tersebut bukan memakai pakaian baju putih dan mengenakan masker, tapi orang tersebut terlihat menggendong korban dan ditaruh di selasaran lapak pasar. Setelah itu orang tersebut meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya itu. Bisa diperjelas Pak, tadi pakai baju warna apa Pak? Untuk yang membawa atau menggendong korban itu memakai kemeja merah. Oke, kemeja merah. Oke, nah kemudian kan Bapak ini merupakan orang pertama yang juga melihat kondisi korban. Apakah sempat ada komunikasi Pak? Dan bagaimana cara korban ini berkomunikasi sama Bapak? Apakah ada sisi traumatiknya juga Pak? Karena ketika kita melihat anak itu juga kan pasti Bapak juga bisa melihat kondisi anak ini tertekan, ketakutan atau bagaimana Pak? Ya, untuk pertama kali kita menemukan penemuan anak tersebut, untuk sementara saya sebagai petugas mau menginterogasi anak itu, tapi mungkin mereka masih ada trauma Pak. Dan kita melihat sangat mengenaskan Pak. Seperti ada luka-luka di sekujur tubuh dan dengan keadaan yang tidak berdaya Pak. Lemas gitu Pak. Dan sebelum kita ini tadi sempat bercerita, Pak Riko juga sempat bercerita bagaimana juga ada komunikasi yang korban itu mengatakan lapar itu bagaimana Pak? Bisa digambarkan lagi Pak? Ya, setelah kita mau menginterogasi, ternyata yang keluar dari mulut anak tersebut atau korban hanya mengucapkan lapar, lapar, dan lapar. Dan kita lihat memang ada konsumen pasar yang datang dan memberikan roti. Tetapi roti tersebut tidak bisa dicerna Pak dari mulut anak tersebut. Atau dimuntahkan seperti itu Pak? Enggak bisa dikunyah Pak. Oh, enggak bisa dikunyah. Dia bisa untuk berinteraktif makanan belum begitu lancar Pak. Oh, oke. Berarti Sakit ya Pak. Apa? Mungkin karena ada sakit dari dalam. Oke. Tapi pas saat Bapak melihat anak tersebut, apakah memang ada luka juga Pak di bagian mulutnya sehingga memang itu menjadi salah satu penyebab anak itu nggak bisa mencerna ataupun mengunyah tadi roti yang diberikan oleh salah satu pedagang atau pengunjung itu? Ya mungkin karena efek pipi sebelah kanan itu ada luka bekas bakar. Oke, siap. Terima kasih Pak Riko untuk informasinya. Dan itu dia tadi Andro dan juga pemirsa bagaimana juga kemudian korban Marwah Khairunisa ini sudah dibawa oleh pihak kepolisian dan juga mendapatkan penanganan lebih lanjut terkait dengan kesehatan yang kemudian ini juga menjadi perhatian khusus Andro, di mana juga terlihat sekujur tubuh dari Marwah Khairunisa, anak gadis berusia 7 tahun ini mengalami luka-luka yang cukup serius sehingga memang sampai saat ini pihak kepolisian juga terus mengejar terkait dengan informasi pihak keluarga dari korban. Begitu Andro, langsung kembali ke studio. Leo Sibarani mengabarkan langsung dari Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih.